Halo semua, pada kesempatan kali ini, kelompok 4 kelas 5D, mata kuliah pendekatan manusia dalam K3 akan memaparkan analisis kasus mengenai human error dalam kecelakaan kerja di PT Mandiri Jaya Sukses Indo diduga akibat kelalaian korban. Anggota kelompok kami terdiri dari Anisya Nirmala, Rizaldi Ridwan, Andia Nabila, Taro Sekar Langit, dan Ratu Wafia. Topik yang akan kami bahas adalah yang pertama, kronologi kecelakaan kerja, yang kedua, identifikasi penyebab kecelakaan kerja, yang ketiga, upaya pengendalian kecelakaan kerja, yang keempat, upaya pencegahan kecelakaan kerja. Pembahasan pertama yaitu kronologi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di PT Mandiri Jaya Sukses Indo yang terletak di Probolinggo, Jawa Timur terjadi pada Sabtu 6 Juli 2019. Kecelakaan kerja terjadi diduga akibat kelalaian korban Hari Lintang Cahyono berusia 23 tahun. Korban mengalami luka parah di bagian dada setelah terpleset dan terjatuh ke mesin pengepresan dan pengalaman triplex yang pada akhirnya meninggal dunia. Penyidik Polres Probolinggo masih terus menyelidiki penyebab kecelakaan kerja yang dialami korban kepada sejumlah saksi dari rekan kerja korban sampai pihak manajemen PT Mandiri Jaya Sukses Indo. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kuat kecelakaan itu dikarenakan kelalaian korban yang lupa mematikan mesin saat proses pembersihan, sehingga korban terjatuh ke dalam mesin. Selain itu, dijelaskan bahwa kegiatan pabrik masih dalam tahap trial, namun pihak pabrik sudah mengenalkan dan mengajarkan prosedur dan cara kerja mesin yang masih baru. Dari kasus ini juga diketahui, bila izin perusahaan belum lengkap, sehingga pabrik kembali disegel oleh Satpol PP. Oke teman-teman, selanjutnya yang selanjutnya adalah identifikasi penyebab masalah. Jadi untuk penyebab dari masalah ini adalah kelalaian dari pekerjanya atau dari korban itu sendiri, karena ketika korban ingin membersihkan bagian pengepresan dan juga pengeleman kayu, saat itu korban tidak mematikan mesinnya terlebih dahulu. Padahal seharusnya ketika ingin membersihkan bagian tersebut, mesin tersebut harus dimatikan terlebih dahulu, dan itu sudah ditegur dan diingatkan oleh pemilik perusahaan. Yang pertama ada elimination. Elimination tidak dapat dilakukan karena mesin pengepresan dan pengeleman triplex merupakan mesin yang penting dalam proses produksi, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dieliminasi dalam proses kerja. Yang kedua ada substitution. Mensubstitusi atau mengganti proses kerja manual yang memerlukan tenaga kerja manusia menjadi otomatis menggunakan robot yang sudah diprogram oleh komputer atau yang dikenal dengan proses otomatisasi. Sehingga semua proses kerja yang memerlukan pengoperasian mesin pengepresan dan pengeleman triplex dapat dilakukan dengan bantuan robot, di mana pekerja hanya bertugas untuk memastikan mesin berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada engineering control. Engineering control yang pertama dapat dilakukan dengan memasang machine guard di bagian mesin yang terbuka, yaitu yang memungkinkan untuk masuknya sebagian atau seluruh bagian tubuh pekerja. Yang kedua yaitu pemasangan emergency stop button yang mudah diakses para pekerja, sehingga ketika mesin perlu diberhentikan dalam keadaan darurat, pekerja dapat melakukannya dengan mudah. Yang ketiga yaitu dengan pemasangan lantai atau alas lantai anti-slip di sekitar bukaan mesin, sehingga pekerja tidak dapat terpleset masuk ke dalam bagian mesin. Dan yang keempat yaitu pemasangan safety dan warning signs di dekat mesin. Yang keempat ada administrative control. Administrative control yang pertama yaitu pembuatan standard operating procedure atau SOP serta logout and takeout procedure atau LOTO, di mana kedua hal tersebut dimasukkan ke dalam proses pelatihan para pekerja. Dan di akhir proses pelatihan, harus dipastikan bahwa pekerja benar-benar telah mengetahui, memahami, dan mampu menjalankan semua SOP dalam proses produksi. Kelima, ada personal protective equipment atau PPE. Dalam proses kerja ini, yaitu pengepresan dan pengeleman triplex, tidak banyak PPE yang dapat diandalkan dalam mencegah kecelakaan kerja beresiko berat seperti cedera berat hingga kematian.
PPE yang dapat digunakan seperti safety goggles, safety glove, dan safety shoes hanya dapat mencegah cedera ringan seperti tergores. Subbab terakhir yaitu adalah upaya pencegahan berdasarkan individu, pekerjaan, dan perusahaan. Pencegahan dalam individu dapat dilakukan seperti sebelum melakukan pekerjaan, dipastikan para pekerja sudah dalam keadaan makan, dan pada saat bekerja disediakan air mineral agar para pekerja tetap dalam keadaan fokus. Kemudian pada organisasi yaitu melakukan pemantauan pengendalian para pekerja sebelum, saat, dan sesudah bekerja. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia agar pekerja memperhatikan keselamatan serta kesehatan para pekerjanya. Peran organisasi dalam proyek tersebut untuk upaya pencegahan salah satunya memonitoring, mengecek progres pekerja tersebut, dan selalu mengingatkan kepada seluruh pekerja akan keselamatan pekerja yang sedang bekerja menggunakan alat-alat produksi tersebut. Pekerjaan pada upaya pencegahan untuk pekerja ini seharusnya dilakukan pengecekan pada pekerja terlebih dahulu sebelum terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan terancamnya nyawa seseorang atau nyawa pekerja tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.